Salam damai, salam sejahtera. Kembali lagi pada kekosongan. Hadir di sini untuk menyadarkan kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kembali menjadi kosong. Apa kabar semua para budiman sekalian? Saya harap semua baik-baik saja walaupun kita sedang dilanda bencana COVID-19. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang mengapa kita bisa merasakan sakit atau mengapa kita bisa kena penyakit. Hal ini kita harus mengerti mengapa kita bisa sakit. Itu merupakan tanda dari Tuhan bahwa kita sudah membuat kesalahan secara lahiriah atau batiniah, yang artinya kita tidak menggunakan badan jasmani ini sesuai dengan kesehatan. Dan secara batin berarti kita sudah mulai menambah kekotoran batin di dalam hati kita. Contohnya, secara lahiriah, apabila kita salah makan, pasti kita akan sakit perut. Dan apabila kita salah minum, kita tidak minum air putih, kita sukanya minum air soda atau air Coca-Cola, pasti akhirnya kita akan terkena sakit diabetes, kencing manis, atau kita akan terkena sakit batu ginjal. Nah, apabila kita suka makan yang manis-manis, akhirnya kita akan menjadi kecanduan untuk selalu pengen makan manis-manis terus setiap hari. Itu juga sudah termasuk sakit. Dan apalagi kalau kita masuk dalam narkoba, itu sudah benar-benar badan kita itu sudah rusak, sudah susah untuk bisa diperbaiki kembali normal. Dan juga sama ketika kita sering main HP, pasti leher kita akan sakit. Dan kalau enggak kita akan selalu merasa pegel di bagian bagian pundak, di bagian leher, kalau enggak di bagian tangan karena pegang HP-nya kelamaan. Dan kita selalu merasa setiap hari itu badannya tidak selalu lemes, selalu capek, karena kita tidak menyadari radiasi HP telah merusak sel-sel dalam tubuh kita, yang akhirnya membuat kita menjadi rusak tubuh ini. Nah, apabila kita sering makan makanan yang tidak sehat, kita sering makan biskuit, snack, makanan yang termasuk junk food, makanan sampah, akhirnya badan ini akan sakit apa? Bisa terkena sakit kanker, karena makanan yang tidak sehat itu memicu sel kanker bertambah di dalam tubuh. Atau kita akan kena penyakit jantung kalau kita suka makanan yang berminyak, berlemak, yang goreng-gorengan. Dan juga akan merusak empedu apabila kita mengonsumsi makanan gorengan terlalu banyak. Dan apabila kita masih merokok, akhirnya badan kita akan menjadi apa? Menjadi rusak juga, menjadi sesak napas, terkena penyakit paru-paru. Dan kalau sudah stadiumnya ada akhir, waktu kita sudah gak sampai 1 tahun lagi. Itu sudah menunjukkan betapa kita tidak menyadari kebodohan batin kita telah memperpendek umur usia badan kita ini. Dan ketika merokok, kita juga membahayakan orang lain. Kita tahu perokok pasif itu lebih cepat merasakan efek jeleknya dari rokok daripada perokok aktif. Jadi apabila kita masih merokok, kita sudah sama dengan membunuh orang. Jadi berhentilah merokok. Nah, apabila kita minum alkohol, akhirnya kita akan mabuk-mabukan dan melakukan hal-hal yang jahat tanpa kita sadari. Dan keesokan paginya bangun, badan itu sudah merasa kayak hangover namanya. Ya, artinya badan kita tuh akan merasa capek, sakit, semua pegelinu. Karena apa? Semua sendi-sendi dan otot kita itu diberikan pasokan alkohol yang hanya menjadi sakit semuanya badan kita ini. Dan bagaimana dengan secara batiniah? Apabila kita mempunyai rasa sombong ketika kita diejek,
kita akan merasakan gengsi. Kalau hati kita terasa sakit ketika diejek, berarti kita masih ada rasa sombong dalam diri kita, yaitu gengsi. Nah, apabila kita masih punya hati benci, hati kita tuh akan dengan sangat gampang tersakiti ketika kita melihat hal-hal yang kita benci atau orang-orang yang kita benci. Nah, apabila kita masih mempunyai hati yang marah, kita akan bisa melihat sakit yang kita dapatkan adalah badan kita tuh selalu cepat capek. Mengapa kita bisa mudah lelah ketika kita marah? Karena ketika kita marah, darah yang ada di dalam tubuh kita itu akan memproduksi racun. Yang akhirnya ketika kita marah, racun itu akan terus-menerus diproduksi hingga badan kita menjadi lemas. Dan pada saat itu, semua organ kita kayak liver, hati, jantung itu semua harus berusaha mati-matian untuk membunuh racun yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau kita masih mempunyai hati malas, akhirnya hati kita itu akan selalu tidak mau bekerja. Akan merasa kayak aduh mau kerja apa, hatinya merasa kayak aduh nggak mau kerja deh, kayak terasa sesuatu di hati kita tuh nggak enak mau kerja. Nah, apabila kita masih punya hati nafsu, hati kita tuh tidak akan pernah bisa tenang. Kenapa? Kita pengen ini, pengen itu. Nah, kalau kita nggak dapetin, hati kita tuh kayak nggak bisa tenang, kayak merasa nggak puas, merasa kayak ada sesuatu yang kurang. Nah, akhirnya kita akan bekerja mati-matian untuk memuaskan hati kita ini. Dan situlah makanya akhirnya badan kita akan terkena penyakit. Nah, apabila kita mempunyai hati iri, kita akan selalu mempunyai hati yang gak pernah puas dengan hidup ini. Udah dapat mobil, masih gak puas, mau dapat mobil kedua, mau mobil ketiga. Udah punya rumah satu, masih gak puas, mau punya rumah kedua, rumah ketiga. Dan itulah yang membuat kenapa orang-orang seperti ini menjadi workaholic, yang artinya bekerja mati-matian hanya untuk nafsu duniawi, hanya untuk material. Dan terakhir adalah stres. Apabila kita masih mempunyai stres dalam batin kita, dengan sendirinya hati kita itu akan menjadi depresi. Dan orang-orang yang kita cintai itu akan melihat kita prihatin dan akan berusaha membantu kita. Tetapi ketika kita sudah mempunyai hati depresi, kita akan terus-menerus menyakiti orang-orang yang kita cintai, hingga akhirnya semua orang yang mencintai kita akan meninggalkan kita karena kita tidak mau berubah dan kita terus-menerus depresi. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa sakit adalah cara Tuhan untuk memperingatkan kita untuk memperbaiki diri secepat-cepatnya, supaya kita bisa kembali kepada kekosongan. Karena kalau kita kembali ke kosong, otomatis kita tidak akan ada hati sombong, benci, marah, malas, nafsu, iri, dan stres. Dan apabila kita menggunakan badan ini dengan baik, kita tidak akan sakit perut, tidak akan salah makan, tidak akan salah minum, tidak akan terjerumus dalam narkoba, dan kita juga main HP juga ada batas waktunya, dan kita tidak akan merokok, kita tidak akan minum alkohol. Dan situlah kita tidak akan merasakan sakit dalam tubuh kita. Kita akan hidup sesuai dengan hakikat kebenaran. Dan disitulah kita di sini akan memberikan solusi untuk badan lahiriah. Marilah kita bervegetarian. Hindari semua daging-daging karena itu sudah penuh racun pada zaman sekarang ini. Dan marilah kita berolahraga, minum air putih setiap hari secukupnya, tidur yang cukup, dan kembali kepada kekosongan itu. Dan untuk mental kita, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita punya. Bahagia dengan kelebihan orang lain. Dan jagalah hati ini untuk selalu tenang. Jangan biarkan hati ini ternoda dengan kekotoran batin yang akan membuat kita merasakan hal-hal yang akan merusak badan kita dan kita akan merasakan sakit. Dan akhirnya kita akan kembali kepada kekosongan, yang dimana hati kita tuh netral, tidak ada nafsu, tidak ada hal negatif, dan isilah dengan hal-hal yang positif supaya hati kita bisa terhindar dari hal yang negatif. Jadi sampai di sini topik ketiga kita, dan saya berharap juga kita semua bisa belajar bersama-sama dan
Apabila ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan tulis di komen. Dan terima kasih dan salam damai kepada semuanya. Dan seperti biasa kita akan mengakhiri dengan mengatakan, pada akhirnya semua kembali pada kekosongan. Oke, terima kasih.